Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi untuk membahas soal OSP ya. Kota A berpenduduk 500.000 jiwa, kota B berpenduduk 400.000 jiwa, kota C 250.000 jiwa. Sementara jarak kota A dan B 55 km, kota B C 30 km, dan AC 80 km. Pemerintah berencana untuk membangun pusat pelayanan sosial yang diharapkan dapat diakses oleh penduduk dari ketiga kota itu. Nah, hal ini sejalan dengan teori apa ya? Ini kalau dilihat di teori, lihat ya, yang breaking point, titik henti, central phase, teori tempat sentral, konektivitas, indeks konektor, gravity itu indeks gravitasi, kan gitu ya. Nah, ini bisa dilihat seperti ini, jadi saya coba kasih gambarannya. Kalau titik henti itu kan indikatornya dua kota juga kan. Misalkan jarak kota 1, 2 gitu kan di rumusnya, dibagi 1 ditambah akar penduduk kota 1, misalkan yang paling banyak di atas, yang penduduk kota 2 ini kan. Itu kan dua kota ya. Kemudian indeks konektor juga sama, IK itu misalkan jumlah garis dibagi jumlah titik ya, kalau untuk 5 kota gitu kan. Misalkan ada gambar sepertinya, ini ada 3 kota, berarti ada 3 jaringan jalan, ada 3 kota. Berapa indeksnya? Misalkan jumlah jalannya ini 2 ya, sorry ya. 2 dibagi jumlah kota 3, 2/3 berapa. Kalau indeks gravitasi itu berdasarkan teori gravitasi ya, turunan. Itu kan jumlah penduduk kota 1 yang massa, jumlah penduduk kota 2 dibagi jarak kuadrat kalau nggak salah. Ya, itu jadi sama aja dengan mirip dengan ini ya. Jadi seperti itu. Nah, ini 2 kota gitu. Kalau nggak salah ya. 2 kota lah indikatornya. Nah, yang kalau central phase yang teori kayak sarang lebah gitu ya. Di pertumbuhan kota, tempat sentral itu nanti kayak sarang ini ya, burung lagi, sarang lebah gitu kan. Nah, ini bukan juga ya. Jadi yang nomor ini itu population potensial kalau yang lebih dari 2 kota itu. Yang ini nih, kamu cek aja di Google nanti ya, misalkan ada diktat kuliahnya, teori potensial penduduk atau population potensial ya. Ini untuk melihat besarnya potensi penduduk antar titik atau kota. Jadi bisa lebih dari satu, ada P1, PP1, PP2, 3, N tuh sampai dengan 4, 5, 6 itulah ya. Nah, ini untuk apa? Jadi nanti nilai potensi penduduk itu menunjukkan potensi aliran pergerakan manusia untuk tiap tempat. Nanti ada petanya ya, hasilnya kayak garis kontur-kontur gitu. Nah, seperti coba kita lihat ya. Ini di web saya ambil dari web luar negeri juga. Nah, ini jadi ini contoh kotanya yang besar penduduknya, ini jaraknya, nanti ada kelihatan nilai indeksnya gitulah ya. Ini titik pusat pelayanan di sini misalkan. Jadi berapa potensialnya dari tiap kota gitu maksudnya. Jadi yang ini yang A gitu, karena lebih dari lebih dari 2 kota gitu. Ya, silakan pahami tiap teori ini ya anak-anak. Jadi jangan hanya berpusat pada jawabnya udah dapat jawaban yang A. Kalian pahami yang ini juga semua. Siapa tahu nanti yang muncul di soal kan kita nggak tahu ya yang mana. Nomor 2, manakah yang bukan merupakan elemen kunci pada peta? Legenda, judul, metadata, skala, sumber data. Ini gampang ya. Pasti yang bukan ini. Metadata termasuk data digital gitu ya. SIG. Kalau peta itu kan ada judul peta, garis tepi ya, legenda, simbol, skala, garis astronomis gitu kan, arah panah, mata angin, ya, inset, sumber peta, lettering, warna gitu ya. Pasti udah belajar lah kalau itu. Jadi ini yang C jawabannya. Kemudian nomor 3 ada data curah hujan 30 tahun. Ini analisis membaca data. Berdasarkan tabel parameter hujan rata-rata selama 30 tahun di atas, tipe curah hujan di stasiun tersebut apa ya? E, C, D, A, B. Ini iklim Smith-Ferguson kayaknya yang diminta. Kamu fokus kemana data yang ini sebelah kiri? Curah hujan kan? Nah, ingat gak yang rumusnya tentang bulan basah, bulan kering? Ya, Smith-Ferguson ada bulan kering itu kan bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm ya kan. Kalau yang bulan basah B itu yang lebih dari 100. Sisanya bulan lembab 60 sampai 100 ya. Itu. Jadi tinggal bulan kering dibagi bulan basah kali 100 gitu. Jadi kalau misalkan di data sini ini semua bulan basah di atas 100 semua. Agustus bulan lembab ini 84. Ini enggak dihitung ya, enggak dipakai. Yang dipakai bulan kering, bulan basah. Jadi kita tinggal
bagi aja, ada 11 ya, coba 11 bulan basah berarti 0 bulan kering per 11 bulan basah kali 100. Ini pasti hasilnya tipe A, sangat basah. Ya, ada kan indikatornya nanti di tabel kalau iklim Smith-Ferguson, yaitu kan kalau 0 sampai 14,3% itu iklim A sangat basah ya, 14,3 sampai 33,3 itu iklim B gitu kan. Sampai dengan yang sangat kering, ekstrim kering gitu. Jadi ini iklim Smith-Ferguson. Silakan nanti dicek aja gitu ya. Jawabannya yang ini, yang A ini. Nomor 4 ini grafik juga konsumsi minyak dengan produksinya. Oke. Ada grafik, berdasarkan grafik ini di atas, ini minyak ini ya. Pernyataan paling tepat yang mana? Oke. Awalnya kita lihat di sini kan konsumsi, produksi, konsumsi yang merah, produksi yang biru. Awalnya kita itu konsumsi minyak kita di atas, di bawah ya, kemudian produksi di atas. Artinya surplus ini kan. Kita ngekspor, makanya masuk OPEC. Di tahun 2000-an mulai turun, konsumsi naik, kemudian produksi turun. Ya, gitu. Sehingga kita keluar dari OPEC karena minus, harus impor minyak ya, gitu. Jadi simpulannya, pernyataan yang paling tepat apa? Ini. Ya. Simpulannya berarti mana ini? Artinya kan produksi kita menurun ya, sehingga kita ngimpor gitu kan. Nah, jadi kita bukan lagi negara pengekspor minyak kali ya, ini ya, kali ya, yang ini ya. Nah, jadi karena kita menurun, sumber produksi minyaknya berkurang karena tidak sebanding dengan konsumsi gitu. Atau bisa juga ini itu kita turun ya dari 1,5 ini apa juta barel apa ya. Kemudian kita turun ke di bawah 1 juta barel. Apakah mungkin sumber minyak Nusantara kita semakin habis? Ini bisa juga sih, saya kurang ini ya, begitu ini. Bingung. Mungkin yang ini sih silakan nanti didiskusikan aja. Ya. Nomor 5, problem terkait pertumbuhan populasi yang cepat, overpopulasi ya di kota. A, B, C, D, E silakan, ada urban slum, traffic congestion, polusi, berkurangnya produktivitas lahan. Ini semua jawaban benar sih. Problemnya kita ke ekologi, sosial, ya, ekonomi ya. Slum area, pemukiman kumuh, traffic, ini apa? Kemacetan ya, polusi pasti. Ini wilayah pinggiran juga, lahan pertaniannya berkurang karena mungkin para penduduk pinggiran lebih tertarik ke kota, dia mencari rezeki ya, karena industri banyak kan, upahnya lebih jelas ya dibanding dengan petani. Jadi ada mindset yang berubah gitu. Jadi yang 5 ini semuanya benar sih ya, semuanya benar. Oke, itu dulu yang bisa dijelasin. Nanti kita coba lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk follow, like, subscribe aja ya, subscribe channelnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.